Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap semangat ya, tetap sehat-sehat ya. Dan juga buat orang tua dan diri kami, tetap memperhatikan, memantau segala aktivitas anak didik kita. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat ya Bapak Ibu ya, menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ke-7, perkembangan teknologi. Subtema yang keempat, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran yang kelima. Ini pembelajaran yang kelima ya, di tema yang ke-7, di subtema yang keempat. Bapak langsung aja ya, perhatikan anak-anak. Ya, di sini ada wacana ya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalanan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus dan kereta. Itu dia kelas 3 ya, pergi dengan alat transportasi. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagan berikut ya. Tadi sudah Bapak baca ya mengenai hal transportasi itu ya. Di sini sudah ada informasi-informasi dari setiap paragraf. Perhatikan anak kelas 3, ini informasi dari paragraf yang pertama. Perhatikan, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda motor, dan mobil. Iya, di zaman sekarang ini mungkin seperti atlet-atlet sepak bola ya, sudah ada pesawat pribadi. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan informasi yang kedua. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Itu dia informasi yang kedua ya. Kita lihat yang ketiga. Ini dia informasinya. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia, namun juga menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Itu informasinya. Kita lanjut yang terakhir, informasi yang keempat. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Itu dia, ada informasi ya, informasi pertama sampai yang keempat dari teks yang barusan kita baca. Oke, naik kelas 3. Iya, kita lanjutkan lagi. Pilihlah salah satu paragraf yang pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Iya, di sini sudah ada Bapak buat ya. Tadi di sana disebutkan pilih salah satu paragraf. Di sini sudah ada Bapak buat dua paragraf contohnya ya. Ini contoh, ini ada kelas 3 ya. Perhatikan yang pertama, paragraf pertama. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda motor, dan mobil. Alat transportasi pribadi biasanya digunakan oleh sendiri. Transportasi pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum. Itu dia penjelasannya ya. Yang kedua, paragraf kedua. Ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bus, dan kereta. Transportasi umum digunakan oleh banyak orang
sehingga kita lebih mengenal keberagaman yang ada di sekitar kita. Itu dia ya, anak kelas 3 mengenai paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, anak kelas kita paham kira-kira? Nah, bisa di luar ini anak kelas 3 ya. Paragraf 3 masih ada, paragraf keempat masih ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut ini. Ya, sini sudah ada tabelnya ya. Oke, kira-kira apa transportasi yang disukainya ya, dan apa alasannya? Ya, di sini sudah ada Bapak Bu contohnya ya. Perhatikan. Contoh yang pertama, ini dia si Wawan. Alat transportasi yang dikayanya adalah bus. Alasannya apa? Tiket murah dengan fasilitas lengkap. Itu dia si Wawan. Kita lanjutkan yang kedua. Siapa kira-kira yang kedua? Ya, Siska. Apa alat transportasi yang disukainya? Kereta api. Alasannya adalah jadwal keberangkatan semakin tepat. Ini ya, ini yang penting nih, tepat waktu ini si Siska ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, si Andi. Alat transportasi kesukaannya adalah motor. Alasannya lebih praktis dan ongkos murah. Nah, itu dia selera si Andi ya. Kita lanjut lagi. Ini selera si Sani ya. Ini alat transportasi yang disukainya adalah pesawat terbang. Alasannya apa? Paling nyaman, cepat, dan juga minim risiko kecelakaan. Nah, itu dia mengenai pesawat terbang ya. Kita lihat yang terakhir. Siapa kira-kira yang terakhir? Ini dia ya, Rudy. Alat transportasi kesukaannya adalah kapal laut. Alasannya kenapa? Menikmati fasilitas dan perjalanan laut yang menyenangkan. Itu dia sudah buat contohnya 5 ya, alat transportasi yang disukainya dan alasannya masing-masing. Anak kelas 3 kira-kira bisa? Kira-kira apa alat transportasi yang disukainya dan apa alasannya? Ya, yakin Bapak ya, pasti anak kelas 3 bisa semuanya ya. Mari kita lanjutkan lagi. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Oke, kenapa ya anak ketiga? Yang pertama itu naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek ya. Yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Iya, di sini ya pasaranmu ya. Oke, anak kelas 3 kira-kira pasaranmu untuk keluarga si Siti ya. Kira-kira bisa? Nah, sini sudah ada buat ya saran untuk keluarga si Siti ya. Perhatikan, sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ya, di sekolah juga ya, di kelas juga ya, harus mempererat persatuan dan kesatuan anak kelas 3 ya, di lingkungan kita juga, di lingkungan rumah kita ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Ya, mari kita di sini ada hitung-hitungan ya. Oke, kita di sini ada mencari keliling. Bapak akan bacakan yang pertama. Layar televisi pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Oke. Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Kita lihat tadi panjangnya berapa? 25 cm. Lebarnya berapa? 20 cm. Berarti mencari keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 panjang tambah 2 lebar ya. Oke, atas bawah, atas tambah bawah, tambah kiri, tambah kanan. Oke. Itu dia. Perhatikan anak kelas 3 bagaimana caranya. Cara mencari keliling adalah 2 kali panjang, 25 tambah 25 ditambah lebarnya berapa? 20 tambah 20, berarti hasilnya adalah ini dia jawabannya, 25 ditambah 20 tambah 25 ditambah 20, itu dia keliling. Ini dia ya,
keliling televisi. Jadi panjang bingkai pelindung yang dibutuhkan adalah 90 cm ya. Oke, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya. Oke, 2 kali 5 tambah 2 kali 20. Oke, itu dia hasilnya ya. Nomor 2, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 15 cm dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Oke, panjang karet sama dengan keliling jendela. Ya, ini juga sekeliling ya. Perhatikan tadi Bapak bilang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya kan? 2 kali panjang, 2 kali 30 ditambah 2 kali 15. Perhatikan caranya, berarti hasilnya sama seperti yang di atas, hanya angkanya yang berbeda. Perhatikan ya, ini ya, 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 30. Berarti hasilnya adalah 90 cm. Itulah karet pelindung yang dibutuhkan. Kita masuk yang ketiga. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapa keliling pintu pesawat? Ya, jangan lupa ya, kata kuncinya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, di sini ada tinggi, bukan panjang lagi, tinggi. Oke, kita rubah tingginya. 2 kali 230 ditambah 2 kali 90. Oke, berarti kita buat di sini berapa anak-anak? Ini dia ya. 90 ditambah 230 ditambah 90 tambah 230, hasilnya adalah 640. Itulah keliling pintu pesawat. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Ya, soal nomor 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapa keliling tisu? Oke, panjangnya, berarti tisu itu sekarang ada 4 jarinya ya. Atas, bawah, kiri, kanan sama semuanya, panjangnya 45 cm. Berarti kelilingnya adalah 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Jadi hasilnya adalah 180 cm. Itulah keliling tisu. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan keliling bangun datar berikut. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa sisi gambar pertama? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sisinya panjangnya 10. Berarti kelilingnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Hasilnya adalah ini dia, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 5 kali 10, karena 5 sisinya. Hasilnya adalah 50 cm. Ya, kita masuk yang kedua. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Ya, kita hitung dulu sisinya berapa naik kelas 3. Perhatikan dari atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 sisinya ya. Sisinya panjangnya 8, berarti 8 dikali 6. Hasilnya adalah ini dia, 48. Itu dia ya. Kira-kira bisa naik kelas 3? Iya, yang ketiga. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Kita hitung dulu sisinya berapa. Mulai dari sini anak kelas 3, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisinya. Berarti kelilingnya adalah 7 dikali 6. Hasilnya adalah ini dia ya, 42 cm. Oke, kita lihat yang keempat. Setiap sisinya panjangnya 4 cm. Kita lihat, kita hitung sisinya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisinya. Berarti keliling daripada gambar tersebut adalah 8 dikali 4. Hasilnya adalah 32 cm. Yang terakhir, sisinya panjangnya 4 cm. Kita hitung sisinya sama-sama, mulai dari atas ini. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisinya. Berarti keliling daripada lingkaran gambar tersebut.
Oke, keliling gambar tersebut adalah berapa kelas 3? Ini dia 48 ya, karena sisinya ini ada 12. Oke, seperti itu cara hitungnya anak kelas 3 ya. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat buat anak didik kami, buat siapapun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.